Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kini memasuki babak baru. Kalau Anda perhatikan secara seksama sudah lebih dari 1 bulan. Kita lihat perjalanan kasus ini terus bergulir mulai dari tim investigasi yang bekerja. Bahkan saat ini Panji Gumilang sudah diperiksa di Bareskrim Polri. Yang terbaru pernyataan dari pihak kepolisian yakni status setelah gelar perkara dari penyelidikan naik ke penyidikan. Tapi kami tegaskan belum ada sama sekali penetapan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang. Ada 30 pertanyaan yang digelontorkan ke Panji Gumilang, namun hanya 3 yang dibocorkan kepada wartawan. Apakah nanti akan kita ulas secara fikih ajaran agamanya seperti apa, Maria ya? Ya, lebih dari 8 jam kemudian pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun diperiksa oleh Bareskrim Polri. Kita coba akan menguak sisi lain dari Panji Gumilang bersama dengan mantan dosen dari Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga mantan wali murid dari Al Zaitun langsung di meja catatan demokrasi. Sebelumnya nanti kita juga akan mengajak dalam diskusi kami sejumlah mahasiswa dari ISIP Jakarta. Nanti mahasiswa bertanya langsung pada narasumber. Kami berharap teman-teman mahasiswa di sini juga peka akan isu update informasi, apalagi khusus dalam kasus Ponpes Al Zaitun. Sepakat teman-teman mahasiswa? Suara mahasiswa harus lantang ya, Maria. Itu dia. Langsung saja kalau begitu kita perkenalkan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir. Ada Pak Ahmad Sudirman Abbas, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam. Beliau juga merupakan mantan pengajar di Ponpes Al Zaitun. Nanti kita coba akan boleh sambil dicek juga. Pak, mic-nya Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Bagus? Bagus Pak. Aman Pak, siap. Suara emas tadi baru keluar Pak. Dan juga sudah hadir ada Pak Ahmad Nurholis, aktivis kebinekaan dan juga perdamaian. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Peneliti NI dan juga Ponpes Al Zaitun juga hadir. Pak Sukanto, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan pemerhati pesantren. Assalamualaikum Mas M. Najih Armaldoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan juga ada mantan wali santri Pondok Pesantren Al Zaitun yang kemarin keras lantang berunjuk rasa juga. Terima kasih banyak Ibu Leni Siregar. Assalamualaikum Ibu Leni Siregar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga yang unjuk rasa, yang menolak keberadaan dan juga aktivitas Ponpes Al Zaitun, Wasekjen PA 212 yang memang ditanya publik, kemana ini suara 212 dalam kasus Al Zaitun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Novel, Bang Mumin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini sekali lagi teman-teman tahapannya dari penyelidikan ke penyidikan dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren. Menurut Bapak Sudirman, apakah Panji Gumilang layak dipidanakan usai dilakukan gelar perkara dan statusnya naik? Boleh Mikrofonnya mic, silakan Pak? Bapak. Menurut saya tidak layak. Ya, tidak layak. Alasannya Pak? Pertama, beberapa persoalan yang terkait dengan yang dituduhkan itu dalam kacamata saya sebagai orang ahli fikih. Walaupun tadi saya perlu mengoreksi. Janganlah diungkapkan kata-kata mantan, begitu nggak enak rasanya dosen kok mantan. Tidak. Tapi pernah mengajar dan ngajar. Di sana, ya. Dan sampai sekarang pun kalau diminta untuk ngajar, saya tetap ngajar. Oh, okay. Itu. Alasan saya pertama ketika ada statement bab qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, sesungguhnya dalam kacamata saya tidak ada yang melanggar dari aspek fikih. Kenapa? Saya melandaskan pada surat An-Najm, yaitu surat yang ke-53. Bunyinya langsung wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini terkait dengan Nabi dituduh bahwa apa yang diomongkan itu adalah berdasar Nabi. Tapi kemudian ditekankan lagi, itu omongan Rasulullah betul, tetapi itu adalah wahyu. Jadi Rasul tidak akan pernah berbicara apapun selain yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ditekankan juga pada surat Al-Haqqah, yaitu surat nomor 69 ayat 40 sampai 43. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqaulin syairin qalilan ma tu'minun wala biqaulin kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum min rabbil alamin. Ini jelas sekali bahwa Rasulullah dituduh, seringkali dituduh bahwa beliau itu mengatakan semaunya, padahal apa yang dikatakan itu tidaklah demikian, semuanya berdasarkan
wahyu dari Allah. Pak Sudirman, mohon maaf kalau kita uraikan secara seksama, secara detail, maksud Bapak ini apakah tuduhan ke Panji Gumilang berkaitan dengan sebutan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah? Itu potongan video yang viral media sosial yang juga dilaporkan, apakah maksud Bapak mengarah ke sana tadi ayatnya? Iya, saya mengarah ke sana. Kemudian ditekankan juga dalam Asy-Syura pada ayat 11 itu dikatakan laisa kamitsli syai'un. Jadi ketika dikaitkan bahwa Rasul ketika Allah itu memberikan kalam atau qala Allah Ta'ala, berarti kalam itu sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang berwujud. Ketika itu berwujud berarti dia bukanlah Allah tapi manusia. Karena kalam itu terdiri dari huruf yang kemudian bisa memberikan makna. Kalamun mufidun itu. Kalam itu terdiri dari huruf-huruf yang itu dibunyikan. Ketika itu dibunyikan, maka itu bukanlah Allah. Oleh karena itu ditegaskan di sini, wa makana li basyarin ayukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijab aw yursila rasulan fayuha bi idzni ma yasha innahu aliyun hakim. Di sini ditekankan bahwa Allah tidak langsung memberikan kalam itu kepada manusia kecuali melalui wahyu. Atau mengutus malaikat Jibril di sini untuk menyampaikan wahyu itu. Sehingga kalau kita detailkan dari berbagai tafsir, kita tahu bahwa itu adalah qaul Rasulullah betul, tetapi auhallahu ilaihi. Sehingga kalau boleh saya terjemahkan juga bisa begini. Auhallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi kata-kata fil Qur'anil Karim itu membingkai kata-kata wahyu. Bahwa itu adalah benar wahyu. Tapi nampak abu-abu kalau ditangkap oleh orang awam begitu loh. Ya, oleh karena itu begini, ya menurut saya begini. Panji Gumilang itu ingin bahwa pengetahuan akademis itu tidak dimiliki orang-orang tertentu saja. Bahkan sering kita berdebat, sering kita berdiskusi dengan argumentasi masing-masing. Begitu berdiskusi kita menemukan, saya pribadi menemukan sumber-sumber itu, ternyata betul. Beliau ini lebih dahulu membaca daripada saya. Oleh karena itu saya harus ngalah bahwa apa yang dibicarakan itu memiliki rujukan. Enggak mungkin tidak memiliki rujukan. Ketika memiliki rujukan, saya harus mengatakan bahwa dia benar. Itu bab qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyatanya Pak Sudirman, mohon maaf, apa yang disampaikan dalam pidato, cuplikannya jelas bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Tidak ada tafsir seperti itu yang detail yang tadi Bapak sebutkan di potongan video Al Zaitun. Yang diucapkan oleh Panji Gumilang. Ia gamblang, sekali kami tangkap, menegaskan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah, tapi merupakan karangan Nabi Muhammad. Itu yang ditangkap oleh publik, Pak. Beda sama tafsir Bapak barusan. Betul. Itulah karena... Yang keliru Bapak apa Panji Gumilang nih? Bukan. Untuk itulah saya hadir ke sini. Saya terpanggil untuk memberikan penjelasan. Karena kita tidak terpenggal-penggal. Kita itu utuh menerimanya. Kita itu langsung diskusi. Kita berdebat, kita berdialog. Anda cukup dekat dengan Panji Gumilang? Dekat dalam pemikiran. Ketika harus umpamanya saya salah, saya ngakuin salah. Saya harus baca kembali. Begitu. Oke. Anda bisa menjelaskan sosok Panji Gumilang ini seperti apa? Karena tidak hanya mengenai Al-Quran yang kemudian disebut-sebut sebagai kalam Rasul dan lainnya yang sudah Anda jelaskan, tapi banyak juga beberapa kontroversi lain di Ponpes Al Zaitun. Iya, sebut saja apa? Supaya saya tidak kemana-mana. Gitu. Supaya mengenai sholat yang berjarak, kemudian azan juga dan salam begini. Israel dan lain-lain. Satu dulu ya, yang berjarak dulu. Yang saya pahami, karena saya ngajar di sana, kemudian saya juga sholat di sana, Masjid Rahmatan lil Alamin itu ukurannya besar. Kemudian ketika ada COVID-19, itu ada kebijakan untuk ada distance atau jarak. Jarak yang dimungkinkan itu berdasarkan konsultasi ya pada para pakar yang ada di situ, bagian kesehatan, adalah ukuran 2 meter. Seperti itu. Pada saat COVID, namun pada hingga saat COVID, ini masih. Betul, pada saat, nanti dulu. Pada saat COVID itu. Lalu kemudian ada kebijakan untuk membuat kursi. Kursi 10.000 langsung. Untuk apa? Karena ketika beliau itu membicarakan sesuatu atau konsep-konsep atau gagasan, lebih kepada pemahaman yang harus kita memerlukan duduk lebih dari 2 jam. Dan seringkali mereka yang duduk di bawah itu bangkit kembali susah. Oleh karena itulah diambil kebijakan untuk membuat kursi. Dan kemudian sajadahnya pun agak lebar. Saya kemudian tertarik, saya juga membeli sajadahnya. Kenapa? Karena nyaman. Karena batasan sajadah itu adalah untuk kita nyaman dalam sholat. Sholat itu untuk ketenangan. Anda beli dengan harga berapa Pak? Mohon maaf. Saya membelinya dengan harga 1,5 juta.
Itu yang sempat disebutkan juga oleh Bu Leni Iya, pada saat kemarin. saya membeli. Aksi, oke. Dan minta ditunjukkan, saya tunjukkan. Boleh Pak sambil diangkat Iya. dulu, coba. Kesini Kat. Kami bantu Pak ya, Iya. seadanya Pak. Sebenarnya soal jarak ini juga masih kontroversi Pak sampai Betul. sekarang. Kalau Bapak mengatakan alasannya pandemi COVID-19 Pak, tapi Iya. nyatanya kalau videonya bisa kami putar lagi, oke berjarak. Tapi nyatanya tidak ada yang pakai masker sama sekali Pak jemaah di sana. Iya. Saya Iya, ambil, oke. Pak ya, ini sejadahnya Pak. Kenapa tidak pakai masker? Jarak yang dimungkinkan untuk bisa tertularnya COVID-19 itu sudah diukur. Sampai kemudian ukurannya itu mulai dari lantai dasar sampai keluar. Sampai sekarang pun boleh kita lihat ada semacam semen yang diperuntukkan untuk ukuran sajadah ini. Iya, iya, iya. Ya. Ini sajadah yang dimaksud ya Pak ya? Anda Iya, beli ini dengan ya, harga iya. 1.500.000 Iya. langsung di Ponpes Al Zaitun. Iya, saya Menurut membelinya. Anda ini harga yang wajar Pak untuk sebuah Kalau sajadah menurut seperti ini? saya kan juga ingin berinfak dong. Wajar kalau kemudian 1,5 juta. Oh, artinya memang harga 1,5 juta itu memang ada bagian dari infak, dijelaskan Betul. oleh Panji Gumilang. Iya, saya menerimanya dan saya membelinya karena saya tertarik. Bahkan saya membeli 2, ada 3 bahkan. Baik, banyak Pak sebenarnya yang ingin kami dalami, itu aliran Iya. dana, kemudian Iya. rekening yang jumlahnya fantastis.